Selamat pagi bagi kita semua. Kembali kita boleh bersama-sama dipersekutukan lewat ibadah pagi. Mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk kita kembali bersama-sama menikmati kasih Tuhan, menghampiri Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita bagi Tuhan. Kita akan menikmati firman-Nya yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Namun terlebih dahulu mari kita membuka hati untuk menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita tinggikan dan kita agungkan Dia. Biar Roh Kudus bekerja menjamah kehidupan kita, menjamah pribadi lepas pribadi. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, kami menyembah, kami datang kepadamu Tuhan dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu hingga di akhir. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu hingga di akhir. Dari awal kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Amin Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya,
denganmu, tinggal di hati Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasamu, rindu selalu dekat denganmu, di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami muliakan Engkau di atas segalanya. Kami sanjung Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Haleluya. Ya Rabbayan kata ya
agunkan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, pujian hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, jamati kami, jamati kami, jamatiku. Haleluya. 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 Ya para basatara baya satara rara. Ya rara baya se. Kuasai kami, penuhi hati kami, penuhi hati kami, penuhi hati kami, penuhi hatiku Tuhan. Roh Kudus, ya para basatara baya se. Ya rara base. Haleluya. 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 Ya para basatara baya satara rara se. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib bagiku, ajaib, mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Tinggikanlah Tuhan
Terima kasih Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan Engkau di atas segala-galanya, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar. Hari ini Tuhan kembali kami menghampiri Tuhan, bersekutu dengan Engkau. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami. Hingga pagi hari ini kami bangun dengan kesehatan, kekuatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami rindu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami datang beribadah kepadamu Tuhan, agar kami senantiasa menyembah, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Ibadah itu mengandung janji baik untuk hari ini maupun untuk masa yang akan datang. Sebab itu kami terus mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami tidak akan pernah menjauhkan ibadah-ibadah kami. Kami terus semakin giat, semakin tekun dan bersungguh-sungguh, sehingga kami percaya kemenangan yang besar boleh menjadi milik kami. Terima kasih buat anugerah yang besar. Kami buka hati kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu yang boleh membentuk kami, menguatkan, meneguhkan kami, sehingga kami semua diberkati Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang juga bergabung lewat live streaming, Tuhan dimanapun mereka berada, mungkin mereka di rumah atau di tempat-tempat lain, Tuhan tolong semua dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, kuasai hati pikiran kami, kendalikan kami sepenuhnya. Kekuatan setan, iblis, roh jahat yang mengintimidasi, yang masih mengganggu, mengacaukan hati pikiran kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Bersama-sama kita berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Shalom. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita kembali ya berjumpa dalam ibadah pagi ya, pagi hari ini ya, atau biston pagi, renungan pagi ya, semua ada di situ ya. Kita apapun istilahnya bagi kita untuk beribadah di pagi hari ya saudaraku, tapi intinya adalah bagaimana kita bisa kembali membangun keintiman dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin erat dengan Tuhan, saudara ya. Tentu ini yang menjadi kerinduan kita, yang menjadi doa harapan kita, saudara. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai, menolong kita sepanjang malam hingga pagi hari ini ya. Kita boleh ada kembali ya dalam
persekutuan yang manis dengan Tuhan. Saya berharap semua kita segar semua, amin. Ya, bergairah, jangan sampai kita kehilangan semangat ya oleh karena ya perjuangan tadi malam ya. Maka perlu kita harus juga melatih diri kita ya, melatih tubuh kita ya untuk senantiasa kita, karena tubuh ini terbatas kemampuannya ya. Ketika kita meluangkan banyak waktu di malam hari, kita nggak cukup waktu untuk bisa tidur ya. Itu menjadi satu tantangan yang berat dalam hidup ya. Makanya harus cukup ya, minimal kita 6 jam bisa luangkan waktu untuk bisa tidur malam ya saudara ya. Minimalnya ya 4 jam ya. 4 jam itu mungkin boleh lah ya saudara. Tapi kalau untuk yang normalnya sehatnya 6 jam itu udah harus itu ya, kita berikan waktu kita untuk tidur ya. Jadi kalau misalkan kita tidur jam 11 ya udah bisa bangunnya jam 5, udah tepat itu pas. Jadi segala sesuatu apapun aktivitas kita ya usahakan jam 11 sudah tidur semua, supaya kita bisa bangun dalam waktu yang tepat dengan tubuh yang sehat, sehingga kita enggak berjuang untuk berdoa pada pagi hari ya. Ini ya perlu kita bangun, apalagi di masa-masa sekarang situasi kita stay at home ya, kita tinggal diam di rumah, begitu banyak waktu-waktu kita bisa kita kerjakan ya. Jadi jangan ambil waktu di malam hari itu untuk beraktivitas ya. Kerjakan dari pagi itu cukup luang banyak waktu kita pergunakan saudara. 1 hari penuh saya pikir itu sudah cukup, terlalu banyak pun itu ya. Orang kalau berkantor kan juga punya waktu ya. Jadi mari kita gunakan waktu yang ada itu, kita manfaatkan ya. Jangan justru kita malah ini waktunya semua kita dari rumah bekerja, jangan pula waktunya lebih besar daripada waktu kita beraktivitas ke kantor ya. Orangnya ke kantor kan punya waktu, masuk jam 8 ya, kemudian pulang jam tertentu ya, berarti nggak malam pulangnya, kira-kira seperti itu. Jadi ada waktu-waktu yang bisa kita pergunakan, kita yang memanage ya waktu-waktu kita, untuk kita bisa jangan sampai meluangkan waktu pagi. Kenapa harus pagi? Mungkin saudara berkata, kan bisa Pak kita ini beribadah jam 8, jam 9, jam 10. Boleh, silakan ya, tetapi pagi itu harus ya. Kita melihat bangsa Israel saudara, ketika mereka mendapatkan mana itu, mana yang bisa memberikan kehidupan bagi mereka saudara yang kekasih, itu pada waktu malam, pagi hari ya, ketika matahari belum terbit ya. Begitu matahari terbit, maka mana itu mencair ya, mana itu mencair, artinya kita kehilangan berkat yang besar ya. Jadi pagi-pagi, makanya Tuhan Yesus pun dalam Markus pasal 1 ayat yang ke 35 ya, itu dikatakan bahwa Yesus bangun pagi-pagi benar dan berdoa. Jadi pagi-pagi benar artinya matahari belum terbit ya saudara. Di situ letak berkatnya ya. Makanya mari kita latih terus diri kita untuk bangun pagi-pagi itu harus kita spesialkan ya, di pagi hari ya. Di pagi hari itu spesialkan. Jadi kalau waktu yang lain siang malam ya itu bisa kita atur jam berapa, tapi pagi itu menjadi satu hal yang mutlak, yang wajib ya, kita harus ikuti ya doa pagi saudara. Itu sebabnya Yesus memberikan contoh teladan bagi kita. Nah sekali lagi ya, semua itu bisa kita lakukan kalau atas dorongan Roh Kudus ya, dalam tuntunan Roh, dalam pimpinan Roh. Kalau kita beribadah dengan keterpaksaan, bukan dalam Roh ya, bukan didorong oleh Roh, nanti kita akan beribadah hanya sebagai hal yang rutinitas. Nah kita nggak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan ya. Makanya perlu kita penuh dengan Roh Kudus saudara yang kekasih, supaya kita bisa mampu berdoa. Roh itu akan membantu dalam kelemahan kita, yaitu Alkitab mencatat di dalam Roma ya, kita lihat dulu di Roma pasal 8 ayat 26.
Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya. Jadi Roh itu akan membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, jadi Roh Kudus itu memang sifatnya membantu, ya, menolong. Khususnya dalam kelemahan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Ada banyak orang sulit untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sulit untuk bersekutu dengan Tuhan. Doa itu menjadi hal yang ya hanya sekedar satu aktivitas atau kegiatan rohani. Para orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka juga berdoa dengan doa yang panjang-panjang. Kemudian mereka juga memakai jubah dan mereka ada di persimpangan-persimpangan jalan. Saudara, mereka doa sekedar berdoa hanya untuk menunjukkan kepada orang. Tujuan mereka berdoa supaya dilihat, ya, orang. Supaya orang tahu, oh, kami ini adalah orang yang berdoa. Kami ini melakukan firman. Ingat, doa itu soal persekutuan dengan Tuhan. Soal hubungan dengan Tuhan. Bukan karena dilihat orang. Saya jamin ketika orang yang berdoa atau beribadah bersekutu dengan Tuhan, karena takut sama manusia atau karena satu peraturan-peraturan, kita tidak akan pernah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah kita membangun persekutuan dengan Tuhan dalam dorongan yang lain. Dorongan daging, ya, supaya dilihat orang. Dorongan ego, kesombongan, ya, supaya orang menganggap kita ini orang yang hebat. Bukankah orang-orang Farisi, ya, ketika menghadap Tuhan selalu mereka memperkatakan diri yang hebat. Kami berpuasa, kami berdoa. Mereka menunjukkan, memaparkan, memamerkan. Mereka tidak mau sujud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi pemungut cukai beda. Pemungut cukai itu datang ke Tuhan, bahkan tidak sanggup memandang kepada Yesus. Dia berlutut dan memukul dirinya. Dan dia mengakui semua dosa-dosanya, pelanggarannya. Saudara, sebenarnya ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengerjakan sesuatu itu hanya sekedar rutinitas. Kegiatan, ada banyak orang melakukan aktivitas-aktivitas rohani yang kelihatannya di pandangan manusia, orang ini rohani. Tapi mereka nggak pernah ketemu dengan Tuhan. Mereka nggak pernah mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Jadi tidak heran hidup mereka tidak pernah berubah. Bahkan dosa-dosa mereka pun tetap malah bertambah. Alkitab mencatat dosa-dosa mereka bertimbun-timbun sampai ke langit. Saudara. Dan andalan mereka juga bukan lagi Tuhan. Mereka mengandalkan manusia. Hidup mereka tidak lagi meminta petunjuk Tuhan. Nanti kita akan lihat, saudara, orang-orang yang dalam hidup rohania tidak didorong oleh kekuatan Roh Kudus. Ada 3 poin penting yang kita harus tangkap dalam waktu yang singkat ini, saudara, untuk kita bisa pahami. Makanya gereja mula-mula
adalah gereja yang selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ketika mereka berkumpul bersama, berdoa, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4, Kisah Rasul pasal yang ke-4, ayat yang ke-31. 31. Saya akan bacakan kepada kita. Dan ketika mereka, jadi mereka ini berarti jemaat, umat yang berkumpul pada waktu itu. Ya. Dan ketika mereka, ini orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah datang kepada Tuhan. Mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi tidak ada satupun mereka terlewatkan. Semua orang yang berkumpul, yang berhimpun itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara, semua. Makanya kita melihat kehidupan gereja mula-mula, kehidupan gereja yang mengalami pertumbuhan yang signifikan. Petrus satu kali bertobat, satu kali berkhotbah, 5.000 orang yang bertobat. Segala penyakit, mukjizat Tuhan terjadi. Ketika mereka dianiaya, mereka tidak pernah berhenti. Mereka makin dihambat, makin merambat. Saudara, mereka terus membangun persekutuan yang manis dengan Tuhan. Roh Kudus. Makanya jangan sampai kita hidup tanpa Roh Kudus. Saya sampaikan kemarin, pada akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Mereka adalah orang yang hidup dengan menuruti hawa nafsu mereka. Mereka adalah orang-orang yang pemecah belah, orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Kalau kita hidup tanpa Roh Kudus, hidup kita akan hancur. Hidup tanpa Roh Kudus, kita akan binasa. Itu makanya Daud berjuang habis. Dalam doanya dia mohonkan ke Tuhan. Ketika dosanya dikoreksi oleh Nabi Nathan, saudara yang kekasih, dan dia mulai datang mohon ampun kepada Tuhan. Ampunilah dosaku Tuhan. Aku sudah berdosa kepadamu. Jangan ambil rohmu daripada aku. Jangan ambil rohmu daripada aku. Kita kalau udah kehilangan roh Tuhan, habis kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, makanya pastikan Roh Kudus masih diam dalam hidup kita. Amin. Pastikan Roh Kudus masih memimpin hidup kita. Pastikan kita masih merasa terkoreksi, merasa bersalah ketika kita melakukan dosa. Ketika kita melakukan kejahatan, pelanggaran. Sebab Roh Kudus itu mengisapkan kita akan dosa. Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa. Kalau tidak ada Roh Kudus, maka dosa akan bertimbun-timbun. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, firman Tuhan menyatakan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, saudara yang kekasih, lewat Roh Kudus yang memenuhi, menguasai Yohanes pada waktu itu,
Dia memperingatkan semua 7 jemaat masing-masing. Semua jemaat dikoreksi. Dikoreksi, saudara. Aku mencela engkau. Ya. Ada koreksi-koreksi lewat Roh Kudus. Orang kalau enggak dipenuhkan Roh Kudus, mau disampaikan firman Tuhan bertumpuk-tumpuk pun, pengkhotbah hebat pun datang, baik dari dalam negeri, dari luar negeri, dari luar angkasa, sekalipun takkan sadar dan bertobat, nggak insaf-insaf, karena hanya Roh Kudus yang bisa menginsafkan. Maka nggak bisa kita paksakan orang untuk bertobat. Kadang orang bisa berkamuflase, dia bersandiwara seolah-olah sudah bertobat, ya. Padahal sebenarnya belum. Nah, ini yang berbahaya. Tapi kalau Roh Kudus yang menjamah hati mereka, ya, beda ceritanya. Makanya kita lihat ketika Petrus berkhotbah, kita coba dulu lihat sedikit. Petrus dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ini dengan perikop itu khotbah Petrus. Khotbah Petrus itu khotbah yang penuh dengan Roh Kudus. Ya. Dan kita lihat ketika dia berkhotbah dan menyampaikan tentang Yesus, tentang kebenaran, tentang keselamatan, dan orang yang mendengarnya itu, sama-sama kita bacakan ayat 31 yuk. Mari semua kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama kita baca ayat 31, 2 ya. Ketika mereka, ayat 37 ya. Ini kacamata saya mungkin kurang tebal nih. 37 ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya. Jadi kita lihat, ketika Roh Kudus sudah menjamah mereka, saudara, mendengarkan khotbah Petrus, Roh Kudus bekerja atas kehidupan mereka. Mereka sendiri sadar. Dan mereka yang minta, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apa yang kami perbuat? Mereka mulai disentuh, dijamah oleh Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan. Makanya orang-orang yang bertobat bukan karena dipaksa untuk bertobat, tapi pertobatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mereka melakukan firman Tuhan, mereka dibaptis. Mereka karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekarang banyak orang mau dibaptis, tapi dipaksa-paksa dibaptis. Dipaksa, ayo baptis, dipaksa. Apalagi sampai diancam. Ya. Jangan diancam, untuk pertobatan itu perlu oleh dorongan Roh Kudus. Makanya ketika kita mempraktekkan firman pun, termasuk dalam baptisan, kita melihat waktu Paulus juga melayani orang-orang yang bertobat itu, mereka memberi diri mereka dibaptis. Jadi memberi diri mereka dibaptis, bukan dipaksa, saudara, bukan dipaksa. Jadi atas dorongan Roh Kudus. Amin. Biarlah semua sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, itu harus dorongan roh. Apalagi untuk hal-hal yang rohani.
doa, ibadah, saat kita ibadah harus atas dasar roh. Jangan sekali-sekali kita dengan keterpaksaan datang beribadah. Doa juga jangan dengan terpaksa. Kalau doa dengan terpaksa, takkan pernah berubah. Maka bagaimana kita berjuang berusaha supaya semua kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka ketika kita beribadah, coba cek ibadah kita. Sudahkah ibadah kita sesuai dengan standarnya Tuhan? Ibadah yang bukan buatan manusia, tapi ibadah menurut cara Tuhan, cara yang berkenan kepada Tuhan. Kalau ibadah buatan manusia bukan didorong oleh dorongan roh, maka ibadah itu perlu dengan aturan-aturan. Saudara yang kekasih, jangan heran orang yang begitu akan semakin jauh dari Tuhan hatinya. Kalau kita beribadah tapi hati kita jauh dari Tuhan, Alkitab katakan percuma engkau beribadah. Di dalam Markus pasal 7. Markus pasal 7. Ayo pegang Alkitabnya masing-masing. Ya, buka Alkitabnya, yuk. Yuk masing-masing pegang Alkitab, buka Alkitab. Ayo buka Alkitabnya, buka Alkitab masing-masing, buka Alkitab. Markus pasal 7. Markus pasal 7. Mari kita baca ayat yang ke-6. Dua ya. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Munafik. Kenapa? Coba lanjut. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Mereka beribadah hanya supaya dilihat orang. Ini kalau begini mental kita datang beribadah supaya dilihat orang. Ya. Hanya menjaga perasaan, hanya menghormati. Saudara, ini mental yang rusak. Ibadah bukan oleh dorongan Roh Kudus. Bukan. Atau karena peraturan-peraturan. Ya. Makanya kita lihat di sini Alkitab mencatat kalau mental kita seperti ini percuma ibadah kita. Ayat 17, ayat 7. Sama-sama kita baca ayat 7-nya. Dua ya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah peraturan-peraturan manusia. Percuma. Jangan sampai percuma ibadah kita. Kalau kita beribadah tanpa Roh Kudus, saya mau sampaikan, percuma ibadah kita. Kalau kita melayani tanpa Roh Kudus, percuma pelayanan kita. Kalau bukan didorong oleh Roh. Kenapa? Kalau Roh Kudus tidak ada, ya tetap dosa biarkan terus, nggak terkoreksi, nggak diselesaikan. Mereka ibadah tapi hatinya jauh dari Tuhan. Saya berharap kita yang ikut bergabung dalam ibadah ini, hati kita ada di sini, ada bersama dengan Tuhan, menikmati ibadah ini, saudara. Ya. Ini tentu menjadi kerinduan kita supaya kita bisa mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Saudara, sekali lagi, mari sama-sama kita beribadah dengan cara yang benar. Bukan ibadah buatan manusia yang penuh dengan aturan-aturan. Termasuk ibadah pagi ini pun bukan karena dipaksa-paksa. Ya. Jangan.
atas dorongan roh. Sebagai ayat yang terakhir, saya akan bacakan kepada kita dari Yesaya pasal yang ke-30. Ayat 1. Sama-sama kita membaca. Dua ya. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Melaksanakan suatu rencana yang bukan dari Tuhan, ya, tapi dari pikiran manusia, buatan manusia, pola pikir manusia, ya, semua peran pikiran manusia begitu kuat bekerja di situ. Tapi Roh Kudus juga ada bekerja di situ. Celakalah orang yang ikut beribadah tanpa Roh Kudus. Orang-orang pemberontak sebenarnya. Sebab mereka tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Makanya dikatakan di dalam ayat ini selanjutnya, yang memasuki suatu ibadah, memasuki suatu persekutuan yang bukan didorong, yang bukan oleh dorongan rohku. Jadi persekutuan yang bukan didorong oleh Roh Kudus, saudara kasih, celaka. Lalu untuk apa kita beribadah kalau nanti akhirnya celaka? Untuk apa kita berkumpul memuji Tuhan kalau toh akhirnya celaka? Satu persekutuan atau satu kumpulan yang bukan didorong oleh Roh Kudus, pertama, dosa nggak pernah dikoreksi, dosa nggak pernah diperiksa. Maka nggak heran kita lihat yang pertama dikatakan di sini, ya, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jadi yang pertama sekali, saudara, satu persekutuan yang bukan didorong oleh Roh Kudus, dosa tidak pernah disentuh. Artinya dosa nggak pernah dikoreksi. Khotbah-khotbahnya ya hanya menyanjung, hanya soal berkat, tapi dosa nggak pernah dikoreksi. Dosanya terus bertambah-tambah. Jadi dosa itu menumpuk. Jangan nanti sampai kita dibinasakan seperti Babel. Babel dihancurkan karena dosa mereka bertambah-tambah, tinggi sampai ke langit. Jangan sampai kita dibinasakan, saudara. Maka jangan bangga ketika engkau disanjung, ya. Jangan bangga ketika engkau disanjung, ya. Jangan bangga. Bersyukurlah kalau engkau dikoreksi. Bahagiakan ketika engkau ditegur. Dan ini tidak mudah. Kalau ditegur itu biasa orang langsung dagingnya yang naik. Ya. Bahagia. Harusnya bersyukur kita dikoreksi, ditegur oleh firman. Inilah ibadah yang benar. Ibadah yang benar, yang menyatakan Roh Kudus ada, itu selalu menginsapkan orang-orang yang berdosa. Dosa itu diselesaikan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beribadah dalam dorongan Roh Kudus, hidup mereka itu mengikuti petunjuk Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh. Tapi sebaliknya mereka-mereka yang beribadah tanpa Roh Kudus, mereka tidak meminta petunjuk Tuhan. Tadi dalam ayat 1 dikatakan, celakalah, sebab mereka melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Jadi bukan dari Tuhan. Kemudian ayat yang kedua,
yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Tidak meminta petunjuk Tuhan. Bukankah kita melihat Alkitab telah mencatat yang telah menjadi keputusan Tuhan. Rasul Paulus dalam tulisannya kita melihat yang menjadi keputusan kami dan keputusan. Coba dulu kita lihat, saudara, dalam Kisah Rasul. Jadi bukan hanya keputusan kami saja, ya. Keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Kisah Rasul 15 ayat 28. Kita perhatikan. Ya, ini gereja mula-mula para rasul-rasul tidak membuat keputusan sendiri. Ayat 28, Kisah Rasul 15 ayat yang ke-28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Stop di situ. Ya, nanti kita sedang membahas, tidak membahas ya apa keputusannya. Tapi nanti terus kita baca, kita akan melihat ada beberapa keputusan yang disampaikan dan itu merupakan keputusan Roh Kudus dulu. Jadi yang tertinggi Roh Kudus. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Yang sering kan keputusan kami yang dihasilkan lewat rapat. Makanya terlalu banyak rapat nanti akhirnya peran Roh Kudus mulai hilang. Tapi kita lihat gereja mula-mula mereka membangun satu hubungan dengan Tuhan. Ada kekuatan Roh Kudus yang menunjuk memimpin kehidupan mereka. Dan dikatakan sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Apa yang mereka lakukan, yang mereka buat, yang mereka putuskan, itu bukan dari diri mereka, tapi dari Roh Kudus. Ada ibadah-ibadah yang memberikan ruang atas kehadiran Roh Kudus di situ. Memberikan ruang berkarya sepenuhnya di situ. Saudara, maka orang-orang yang hadir beribadah itu mereka akan terkoreksi akan dosa dan pelanggaran mereka. Dengan kata lain, dosa tidak akan bertambah-tambah di situ. Dosa akan dikoreksi di situ. Ada koreksi, ada teguran, saudara. Dan yang kedua, mereka akan minta petunjuk dari Tuhan dalam setiap mengambil keputusan, bukan dari diri sendiri, tapi dari Tuhan. Dan yang ketiga, mereka meminta perlindungan dan menjadikan Tuhan itu menjadi perlindungan mereka. Tapi orang yang tidak didorong oleh Roh Kudus, maka perlindungannya hanya dunia, Mesir. Itu sebabnya dikatakan, saudara yang kasih, mereka meminta perlindungan ya, dari Mesir, dari Firaun. Mereka pergi untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. 3 poin ini menjadi tanda yang boleh kita nanti perhatikan. Apakah gereja itu sehat atau tidak? Apakah gereja itu gereja yang berkenan atau tidak? Apakah ibadah kita itu ibadah yang berkenan atau tidak? Sesuai enggak dengan isi hati Tuhan? Kita akan bisa nampak. Kalau membiarkan dosa bertumpuk-tumpuk di situ dan dosa enggak dikoreksi, dosa enggak diperiksa, itu menjadi tanda yang pertama. Yang kedua, ketika mereka membuat satu keputusan, itu bukan dorongan Roh Kudus,
Mereka tidak meminta petunjuk Tuhan. Saudara yang kasih, mereka tidak meminta keputusan Roh Kudus, tapi mereka hanya memutuskan sendiri dengan cara mereka, dengan pola pikir mereka. Mereka sedang terserat, mereka sedang terjebak. Saudara yang kasih, dan yang ketiga, mereka tidak meminta perlindungan kepada Tuhan, tapi mereka minta perlindungan kepada Mesir. Fir'aun itu adalah pejabat-pejabat dunia ini, petinggi-petinggi dunia. Saudara, andalkan deckingmu karena engkau mungkin punya decking di atas pemerintahan, mungkin punya decking di Cendana, mungkin punya decking di kantor gubernur, punya decking di kantor bupati, punya decking di kantor camat. Itu saudara yang kekasih, jangan andalkan manusia dalam hidupmu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya. Saudara, dan minta perlindungan dari dunia. Jangan harapkan hartamu, kekayaanmu, sebanyak apapun harta kita, kekayaan kita, pada akhirnya tidak akan berharga ketika hari Tuhan itu akan datang. Pahlawan pun akan menangis. Orang-orang yang hebat, para pedagang-pedagang akan menangis. Kita melihat sekarang situasi yang ada hari-hari ini, saudara. Nanti orang gak laku lagi menjual. Menjual dan membeli gak laku. Gak laku jualannya. Pedagang-pedagang menangis. Para pelaut menangis, dalam kitab Wahyu mengatakan. Saudara yang kekasih, ada banyak orang akan menangis. Tidak mendapatkan apa-apa lagi. Maka jangan pernah andalkan, ya, jangan pernah andalkan dunia, andalkan kekuatan kita, tapi andalkanlah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Jadikanlah Tuhan tempat perlindungan kita, tempat perteduhan kita. Maka Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberikan berkat yang besar bagi kita, sehingga kita boleh menjalani hari-hari ini bersama dengan Roh Kudus. Bersama dengan Roh Kudus yang terus menuntun, memimpin kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan, menghampiri Tuhan, menyembah Dia, meninggikan dan mengagungkan Dia. Saudara, biarkan hidup kita dipulihkan. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Dari kunci G. Haleluya. Berhembuslah. Amin. Roh Kudus, biar Engkau menguasai kami, memenuhkan hati kami. Haleluya. Tembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus
Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Bawa kami dalam rencana-Mu yang indah, Tuhan. Tuntun kami, pimpin kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pertajam pendengaran kami untuk mendengar suara-Mu. Jamah hidup kami, tuntun kami, kuasai hati dan pikiran kami, biar kami hanya terarah kepada Engkau saja. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bertembuslah Roh Kudus di tempat ini. Tembuslah Roh Kudus di tempat ini. Bertembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Berikanlah
Yesusku, Kau ajaib, Kau mulia, Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Ya Rabaya haleluya. Anugerah-Mu yang besar. Haleluya. Ya Mahati kami, Ya Maha hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau baik, anugerah-Mu besar, Kau lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan hingga di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan hingga di hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang begitu besar bagi kami. Kuasa kebangkitan Kristus, itulah Roh Kudus yang terus menyertai kami, menuntun, memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kami melihat ada berkat Tuhan yang menanti kami di depan. Biar setiap langkah kami Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menentukan, memimpin kami. Kami mohon petunjuk dari Tuhan, keputusan dari Tuhan. Kami belajar terus untuk menempatkan Tuhan di tempat perlindungan dan pertolongan kami. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu pada pagi ini memberkati kami, termaterai di hati kami. Kami praktekkan dalam kehidupan kami. Biar kami Tuhan Yesus semua dipenuhkan dengan Roh Kudus, memasuki persekutuan yang didorong oleh Roh-Mu Tuhan. Bukan oleh karena pikiran-pikiran manusia, bukan oleh karena keterpaksaan, tapi karena dorongan Roh Tuhan. Itu yang membawa kami pada perubahan, kepada pertobatan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Kami tetap berdoa bagi bangsa negara kami, Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan memberkati Indonesia, memberkati bangsa kami, memberkati pemerintahan kami, memberkati TNI Polri, memberkati para medis, bahkan Tuhan para relawan yang turut bekerja bersatu padu untuk menangkal, untuk menghentikan virus Corona ini. Tuhan, kami percaya kepada-Mu.
Bahkan Engkau melindungi seluruh umat-Mu Tuhan, bangsa negara kami ini dalam perlindungan Tuhan. Kalau yang sudah ada terpapar sakit, penyakit dengan virus ini, nyatakan kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di rumah dalam pengawasan maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan nyatakan kebesaran bagi mereka. Bahkan kami semua dalam pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Anugerah-Mu besar bagi kami. Hari ini kami boleh beraktivitas bersama dengan Tuhan. Kami bergerak bersama dengan Tuhan. Tuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya kepadamu, mampukan kami, berikan kami kekuatan untuk melakukan aktivitas kami pada hari ini. Biar Tuhan terus memberkati kami, baik yang beraktivitas di rumah maupun di tempat tertentu yang telah ditetapkan. Biar semua sama-sama kami diberkati Tuhan, sama-sama kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya ibadah pagi ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dimanapun berada. Biarlah kita terus mengikuti channel ini, saudara yang kekasih, untuk bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan. Kita ketemu nanti malam jam 7 malam. Kita akan bersama-sama kembali beribadah, menikmati kasih kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, selamat kita menjalankan kegiatan kita pada hari ini. Tuhan berkati. Salam.